الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-260, yaitu dunia. Lafadz dunia berasal dari lafadz ad-dunu, kemudian al-wawu digantikan dengan al-ya karena lafadz yang berwasan fu'la. Sekiranya memiliki al-wawu pada akhirnya, maka ia diganti dengan ayya. Dinamakan ad-dunya atau dunia karena dekatnya dan kedatangan akhirat. Ia juga bermakna lawan dari akhirat. Nama untuk kehidupan ini karena akhirat jauh darinya. Bumi dan segala yang terdapat di permukaannya, alam tempat kita diami, perihal hidup, bidang dan lapangan. Al-Kafawi berkata, ia adalah nama untuk apa yang ada di bawah bulan. Lafadz dunia disebut sebanyak 115 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 85, 86, 114, 130, 200, 201, 204, 212, 217, 220. Al-Imran surat 3 ayat 14, 22, 45, 56, 117, 145, 148, 152, 185. An-Nisa surah 4 ayat 74, 77, 94, 109, 134 disebutkan dua kali. Al-Maidah surat kelima ayat 33 dan 41. Al-An'am surah 6 ayat 29, 32, 70 dan 130. Al-A'raf surat 7 ayat 32, 51, 152 dan 156. Al-Anfal surat 8 ayat 42 dan 67. At-Taubah surah 9 ayat 38 disebutkan dua kali, 55, 69, 74, 85. Yunus surah 10 ayat 7, 23, 24, 64, 70, 88, 98. Surah Hud surah 11 ayat 15, 60. Surah Yusuf surah 12 ayat 101. Ar-Ra'du surah 13 ayat 26 disebutkan dua kali, dan ayat 34. Ibrahim surah 14 ayat 3 dan 27. An-Nahl surah 16 ayat 30, 41, 107, 122. Al-Kahfi surah 18 ayat 28, 45, 46, 142, 104. Toha surat 20 ayat 72, 131. Al-Hajj surat 22 ayat 11, 15. Al-Mu'minun surat 23 ayat 33, 37. An-Nur surat 24 ayat 14, 19, 23, 33. Al-Qasas surat 24, surat 28 ayat 42, 60, 61, 77. Al-Ankabut surat 29 ayat 79, 25, 27 dan 64. Ar-Rum surat 30 ayat 7.
Luqman surat 31 ayat 15-33, Al-Ahzab surat 33 ayat 28 dan 57, Fatir surat 35 ayat 5, As-Saffat surat 37 ayat 6, Az-Zumar surat 39 ayat 10-26, Surah Ghafir surah 40 ayat 39, 43-51, Fussilat surah 41 ayat 12, 16 dan 31, Asy-Syura surah 42 ayat 20 dan 36, As-Sukhruf surah 43 ayat 32 dan 35, Al-Jasiyah surah 45 ayat 24 dan 35, Al-Ahqaf surah 46 ayat 20, Muhammad sallallahu alaihi wasallam surah ke-47 ayat 36, An-Najm surah 53 ayat 29, Al-Hadid surah 57 ayat 20 disebutkan 2 kali, Al-Hasyr surat 59 ayat 3, Al-Mulk surat 67 ayat 5, An-Nasiyat surat 79 ayat 38 dan Al-A'la surat 87 ayat 16. Kebanyakan lafaz dunia digandengkan dengan akhirat dan juga kebanyakannya dihubungkan dengan al-haya, maknanya kehidupan dunia. Apabila berhubungan dengan kehidupan dunia, Al-Quran memberinya beberapa gelaran, yaitu pertama, dunia hanyalah mata'ul gurur, artinya benda tipuan. Maknanya kehidupan ini selalu menipu dan merayu manusia, sampai seringkali manusia lupa pada kehidupan yang sebenarnya. Tipu daya hidup ini seringkali menipu manusia sampai hatinya terpaut dan terikat dengan dunia. Oleh karena itu, ayat ini menerangkan kehinaan dunia dan kefanaannya yang sebentar lagi musnah. Qatadah berkata, maknanya ia adalah benda atau kenikmatan yang akan ditinggalkan. Oleh karena itu, ambillah ia dan taat kepada Allah semampu kamu. Dalam hadis dikatakan, demi Allah, kehidupan dunia berbanding akhirat adalah bagaikan salah seorang kamu menenggelamkan jari ke dalam lautan, lalu lihatlah apa yang tertinggal di jari kamu bila kamu mengangkatnya. Kenikmatan dan kebendaan yang qalil, yaitu sedikit. Kenikmatan dan kebendaan yang banyak, sekiranya ia fana dan hilang, ia dinamakan sedikit. Apatah lagi dengan sedikit yang hilang lagi fana. Atau apa yang dinikmati dari kelezatan dunia cepat hilang dan terbatas serta fana. Kehidupan dunia hanyalah laibun walahun, yaitu tempat senda gurau dan bermain-main saja, serta menjadi tempat mencari kesenangan untuk orang yang menyekutukan Allah. Al-Qurtubi berkata, dunia adalah sesuatu yang dipermainkan olehnya dan dilalaikan dengannya, yaitu apa yang diberikan Allah kepada orang kaya dari dunia, musnah dan hilang seperti sebuah permainan yang tidak wujud dalamnya ketetapan dan hakikat. Dengan penerangan Al-Quran pada hakikat dan kedudukan dunia, sekali-kali Al-Quran menyamakan kebendaan dunia yang menipu, hilang dan fana, seperti air hujan yang turun dari langit dan bersatu dengan bumi, lalu keluar darinya tumbuh-tumbuhan yang lebat dan rimbun, lalu ia menjadi kering, hancur dan bertebaran, diterbangkan oleh angin ke kiri dan ke kanan. Bagi yang membelanjakan kebendaan demi mendapat kepentingan dunia, Al-Quran juga mengumpamakannya seperti angin yang di dalamnya ada udara yang sejuk, yang kering pada musim dingin, tidak membawa kesuburan melainkan kemusnahan. Bukan ajaran ilahi yang dapat mereka kalahkan, melainkan kebun dan tanaman mereka sendirilah yang akan punah dan musnah. Karena apabila tanaman itu menjadi kering, ia mudah terbakar karena zat air tidak ada lagi di dalamnya. Lafaz ad-dunya digandengkan dengan as-sama, yaitu sama'ud dunya. As-sama'ud dunya yang terdapat dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37 ayat 6, Fussilat surah yang ke-41 ayat 12, dan Al-Mulk surah 67 ayat 5. Maksudnya ialah langit yang dekat dengan kamu. Ia dihiasi dengan keindahan planet-planet dan bintang-bintang
yang bercahaya dan berkilau, berguna untuk melempar dan mengumbang dan melontar syaitan, berguna untuk melempar dan menghumban setan apabila ia mau mencuri pendengaran datang kilat yang menyambar sampai membakarnya. Maksudnya tahi bintang, melempar syaitan yang terlepas dari bintang itu, karena pada hakikatnya adalah satu bulatan seperti bumi juga yang tetap pada halnya atau keadaannya. Sebagaimana fungsinya yang diterangkan dalam surah Al-Mulk, Qatadah berkata, Allah menciptakan bintang-bintang untuk 3 kegunaan. Yang pertama perhiasan langit, yang kedua pemanah setan, yang ketiga memberi petunjuk dalam perjalanan. Sekiranya ada orang lain yang ingin menambahkannya, orang itu mengada-adakan ilmu. Maksudnya Muhammad bin Ka'ab menerangkan, demi Allah tidak ada orang di bumi mempunyai bintang di langit, namun sebenarnya mereka ingin bermain tilik menilik lalu dihubungkannya dengan bintang di langit.